selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 11 IPS 1. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali pada pertemuan kedua. Nah, pada pertemuan kedua ini kita membahas tentang bioproses. Dalam bioproses ini kita akan membahas bagaimana mekanisme-mekanisme biologi yang terjadi dalam sel. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang sel, nah sekarang kita belajar tentang mekanisme apa yang terjadi dalam sel. Nah, ada 3 hal yang nanti kita akan pelajari, yaitu 1 transport melalui membran, yang kedua pembelahan sel, dan yang ketiga adalah sintesis protein. Nah, silakan dicek. Sekarang kalian melihat gambar membran. Nah, membran ini seperti kalian ketahui ada fosfolipid bilayer. Fosfolipid berarti ada fosfat dan lipid yang menyusun membran ini. Bilayer, B itu 2 layer lapisan, berarti ada 2 lapisan. Dan komponen-komponennya ada protein, ada oligosakarida dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya membran ini memiliki salah satu fungsi, yaitu dia menjaga mekanisme transport. Karena proses-proses transportasi melalui membran maka disebut dengan membran transport. Nah, pada membran transport ini nanti ada transport pasif dan juga ada transport aktif. Untuk transport pasif nanti ada simple diffusion dan ada facilitated diffusion. Jadi kalau simple diffusion berarti proses perpindahan yang terjadi begitu saja, sedangkan kalau facilitated diffusion berarti proses difusi yang difasilitasi, jadi melalui sebuah alat atau melalui fasilitas. Selanjutnya untuk mekanisme transfer aktif nanti ada pompa dan ada kotransport. Kita akan mempelajari ini. Selanjutnya yang untuk molekul-molekul yang lebih besar, ini nanti ada endositosis, ada eksositosis, kita pelajari juga ada pinositosis. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini gambar ini menunjukkan perbandingan antara transport aktif dan pasif. Aktif dan pasif. Jadi perbedaannya ada pada energi. Nah, kalau aktif itu memerlukan energi, kalau pasif itu tidak memerlukan energi. Selanjutnya ada gambar di sampingnya juga di sini. Ya, ini masih sama perbedaan antara aktif dan pasif. Ya, ini yang bawah ini transfer aktif memerlukan energi, sedangkan yang atas tidak memerlukan energi. Ini juga sama, pasif dan aktif, membedakan antara kebutuhan energi dan tidak. Selanjutnya kita cek dulu, kita pahami dulu yang namanya difusi. Jadi difusi itu ada perpindahan molekul dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kenapa mereka berpindah? Berpindahnya karena adanya gradien konsentrasi. Jadi ada perbedaan jumlah. Di tempat yang molekulnya padat itu nanti akan bergerak menuju tempat yang molekulnya tidak padat. Nah, yang kedua ada osmosis. Kalau osmosis ini adalah suatu perpindahan air atau pelarutnya. Jadi kalau kita lihat di sini ada sebuah bejana yang di dalamnya terdapat membran semipermeable atau semipermeable membran. Nah, kemudian yang gambar kiri mula-mula permukaan air kondisinya sama. Kita lihat di sini. Nah, ini di sebelah kiri membran ini. Di sebelah kiri membran kita lihat jumlah molekulnya sedikit dibandingkan dengan yang sebelah kanan membran. Hal ini bisa disimpulkan bahwa yang sebelah kiri membran ini memiliki konsentrasi yang rendah atau encer. Sedangkan yang kanan membran ini memiliki konsentrasi yang padat, konsentrasi yang tinggi atau pekat. Nah,
Ketika hal ini nanti dibiarkan selama beberapa waktu, maka yang terjadi adalah di permukaan yang sebelah kanan permukaannya akan naik. Permukaannya akan naik, kemudian yang sebelah kiri akan berkurang. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena pada saya ulangi, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena pada proses osmosis itu terjadi perpindahan air. Perpindahan air dari tempat yang encer ke tempat yang pekat. Yang berpindah hanya airnya saja. Ingat, yang berpindah hanya airnya saja. Sehingga air akan berpindah dari sebelah kiri membran menuju ke sebelah kanan membran. Nah, ini proses osmosis seperti ini. Ini gambar yang sama dengan menggunakan bejana U, dibatasi oleh membran semipermeabel. Permukaan juga sama naik karena yang berpindah hanya airnya. Jadi kalau misalnya kita nanti kemudian berpikir perbedaan antara difusi dan osmosis, ada dua hal yang kita harus pikirkan, yaitu siapa yang berpindah dan arahnya kemana. Difusi adalah perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke rendah. Ingat, yang berpindah adalah molekulnya. Arahnya kemana? Dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sementara kalau osmosis, siapa yang berpindah? Yang berpindah adalah molekul air. Arahnya kemana? Dari konsentrasi rendah ke tinggi. Atau bisa juga dikatakan encer ke pekat. Ada lagi yang bilang dari konsentrasi air tinggi ke konsentrasi air rendah. Nah, arahnya tiga ini, tapi prinsipnya sama saja. Nah, selanjutnya apa dampak osmosis terhadap sel? Kita lihat di sini ada animal cell, ada plant cell, dan dihubungkan dengan konsentrasi lingkungan. Jadi di mana sel itu berada. Yang sebelah kiri, yang paling kiri, ini ada jika sel itu berada dalam hypertonic solution atau dalam larutan yang pekat. Nah, yang tengah isotonik, iso berarti sama. Apa maksudnya sama? Berarti cairan dalam sel dan cairan di luar sel itu memiliki kepekatan yang sama. Selanjutnya ada hypotonic solution. Hypotonic solution berarti di luar sel itu lebih encer dibandingkan cairan yang ada di dalam sel. Dampaknya apa? Dampaknya kalau misalnya suatu sel itu berada dalam larutan yang hipertonik, kalau pada animal cell dia akan mengalami pengerutan. Kalau pada sel tumbuhan dia akan mengalami yang namanya plasmolisis. Kalau isotonik, karena isotonik maka air yang masuk ataupun yang keluar itu seimbang, maka tidak akan terjadi apa-apa, sehingga selnya akan situasinya normal. Selanjutnya bagaimana jika terjadi suatu sel itu berada dalam larutan yang hipotonik. Nah, kalau hipotonik maka sel itu akan mengalami pecah, lisis. Nah, ini mengalami pecah karena air yang masuk terlalu banyak. Dibandingkan dengan sel tumbuhan tidak akan mengalami pecah, tapi karena memiliki dinding yang tebal sehingga sel tumbuhan biasanya akan memiliki kecenderungan menggembung kalau kita amati di bawah mikroskop seperti itu. Nah, poin pentingnya adalah intinya kenapa hal itu bisa terjadi, dan jawabannya adalah terjadi mekanisme osmosis, di mana osmosis adalah sebuah mekanisme perpindahan air dari tempat yang konsentrasinya rendah atau encer ke tempat yang konsentrasinya pekat atau lebih konsentrasi lebih tinggi atau pekat. Nah, selanjutnya ada difusi terfasilitasi. Kalau difusi terfasilitasi di sini jadi proses perpindahan molekul tapi difasilitasi oleh protein, biasanya kalau dalam membran. Ada protein channel, bentuknya sederhana, terus biasanya berupa peptida, dan
beberapa channel membentuk struktur yang kompleks. Nah, silahkan dicermati lagi. Ini protein channel sebagai fasilitasnya untuk difusi. Selanjutnya untuk protein untuk transport aktif. Nah, untuk transport aktif yang utama adalah perpindahan molekul, tapi dibantu dengan adanya energi. Jadi butuh energi. Nah, itu namanya transport aktif. Dan biasanya untuk transport aktif ini arahnya melawan gradien konsentrasi. Maksudnya melawan gradien konsentrasi apa? Kita lihat di sini H+ berpindah dari inside cell ke luar sel. Kalau gradien konsentrasi harusnya H+ akan berpindah dari luar ke dalam. Karena yang di luar akan H+-nya lebih banyak. Tapi karena di sini melawan gradien konsentrasi dan memerlukan energi, maka harus dilakukan secara aktif. Nah, di sini memerlukan energi perpindahannya. Contoh yang lain adalah pompa NaK dengan ATPase, natrium kalium, atau kadang-kadang ada yang menyebut sodium potasium. Nah, di sini kuncinya adalah adanya energi yang dibutuhkan dan terjadi perpindahan dua senyawa atau dua molekul, yaitu ada natriumnya berpindah dan K+-nya juga berpindah. Kita amati dengan gambar di sini. Nah, jadi ada natrium dan ada kalium yang berpindah. Untuk yang Na natrium itu yang warna kuning, dan yang oranye itu adalah kalium. Nah, ini kita lihat gambarnya bergerak. Jadi ada Na yang keluar, 3 Na yang keluar, kemudian ada 2 K+ yang masuk. Nah, ini ATP ini adalah energinya, energi. Jadi ATP itu untuk mengeluarkan Na-nya juga untuk memasukkan K+-nya. Ini pompa NaK. Nah, selanjutnya ada lagi ini kotransport. Nah, untuk kotransport ini biasanya ada 3 macam atau 3 jenis, yaitu uniport. Uni itu 1. Jadi perpindahannya hanya 1 molekul saja, berpindah 1 molekul. Terus yang simport itu terjadi perpindahan molekul, tapi 2 molekul terjadi bersamaan dan arahnya sama. Kalau antiport terjadi perpindahan 2 molekul, tapi arahnya berbeda. Selanjutnya ada lagi yang lain untuk molekul yang lebih besar, ada namanya eksositosis. Kalau eksositosis itu perpindahan keluar, exit. Nah, yang kedua ada endositesis, itu berarti perpindahan ke dalam sel. Nah, biasanya ini ada dua jenis. Kalau fagositosis itu berarti molekulnya itu yang berpindah itu bentuknya padat. Jadi seperti menelan, proses menelan. Yang selanjutnya kalau pinositosis itu jika yang masuk itu berupa cairan atau larutan. Nah, itu namanya pinositosis. Ya. Untuk kegiatan pertama ini silahkan kalian nanti akan mencoba praktikum dengan membuktikan proses osmosis dengan umbi kentang. Langkahnya itu potong umbi kentang sebanyak 2 buah, bentuknya kubus dan ukurannya harus sama ya. Silahkan diukur sama persis dengan menggunakan penggaris. Kemudian siapkan 2 wadah untuk merendam kentang. Wadah pertama diisi air biasa, wadah kedua diisi air gula. Jumlahnya berapa silahkan diukur, diperkirakan sendiri. Intinya larutan gula yang dihasilkan sebaiknya lebih agak pekat. Terus rendam selama 24 jam. Kemudian setelah itu amati struktur kentang dan ukuran kentangnya. Bagaimana strukturnya silahkan dibandingkan dari sebelum direndam dengan yang sesudah direndam. Ukurannya juga sama sebelum direndam dan setelah direndam. Kemudian buatlah laporan yang meliputi sederhana saja untuk laporan praktikum, judul, tujuan, alat bahan, langkah kerja, data hasil pengamatan dan pembahasan.
Pembahasannya berisi mengapa kentang bisa mengalami perubahan. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Kemudian sertakan juga dalam laporan kalian itu mekanisme adaptasi ikan air tawar dan ikan air laut. Untuk memahaminya silahkan dikaitkan dengan mekanisme osmosis transfer membran melalui membran semipermeabel. Osmosis karena air tawar sama air laut itu berarti kan kondisi lingkungannya yang berbeda, hipertonis dan hipotonis. Nah, silahkan dipelajari. Selanjutnya yang kedua, kita bahas tentang pembelahan sel. Jadi proses pembelahan sel ini ada 3 ya, ada amitosis, ada mitosis dan ada meiosis. Nah, silahkan dicermati mitosis, amitosis dan meiosis. Ini pembelahan biner, amitosis, terjadi pembelahan dari 1 menjadi 2. Nah, poin pentingnya nanti ada di pembelahan mitosis. Silahkan nanti dicermati pembelahan mitosis. Terus kemudian ini tahap-tahapnya. Nah, saya ini fokus ke sini. Jadi pada suatu sel itu memiliki siklus. Nah, siklusnya itu yang disebut dengan istilah siklus sel ini memiliki beberapa tahapan. Jadi ada interfase dan ada fase pembelahan atau M, mitotik. Interfase bukan fase pembelahan. Nah, pada interfase itu ada G1, S dan G2. Sedangkan yang fase pembelahan itu ada pada fase mitotik. Ini fase pembelahan. Fase-fasenya ada profase, metafase, anafase dan telofase. Selanjutnya ini profase, ada tahapan-tahapannya, profase awal, profase akhir, metafase, anafase, telofase. Nah, nanti tugas kalian yang diharapkan bisa mengamati kira-kira hal-hal apa saja yang terjadi pada masing-masing tahapan. Untuk meiosis juga sama seperti itu. Bedanya kalau mitosis itu 1 tahap, meiosis itu ada 2 tahap. Fasenya sama 4, profase, metafase, anafase, telofase. Tapi terjadi 2 kali pembelahan secara berturut-turut. Jadi ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, dilanjutkan ke profase 2, metafase 2, anafase 2 dan telofase 2. Ini tahapannya. Ini bedanya, jadi pada profase 1 sendiri pada meiosis ini ada 6 tahapan ini. Leptoten, sigoten, pakiten, diploten dan diakinesis. Selanjutnya, nah, hal apa saja yang terjadi di sini silahkan dicoba dicermati pada gambar ini. Mulai dari interfase, profase, metafase, anafase, dan dilanjutkan lagi ke meiosis kedua. Nah, ini meiosis kedua. Setelah telofase 1 dilanjutkan ke profase 2, metafase 2, anafase 2, masuk ke telofase 2. Nah, ini contohnya. Contoh sel pada makhluk hidup yang mengalami meiosis itu adalah sel gonad atau sel kelamin. Kalau pada manusia dan juga pada hewan itu, kalau pada yang jantan namanya pembentukan sperma namanya spermatogenesis. Kalau pada yang betina pembentukan sel telur itu namanya oogenesis. Pada tumbuhan, kalau pada tumbuhan itu ada proses pembentukan bakal buah dan pembentukan serbuk sari yang jantan dan yang betina. Nah, ini gambar ini proses pembentukan sel serbuk sari ya, serbuk sari. Kalau ini untuk pembentukan bakal biji, bakal buah, bakal biji. Nah, ini yang betina megasporogenesis namanya. Kalau yang jantan ini mikrosporogenesis. Oke, untuk kegiatan yang kedua silahkan dicermati. Buatlah gambar pembelahan sel mitosis meiosis dan lengkapi dengan tahapan-tahapannya. Terus yang kedua, buatlah tabel perbandingan mengenai perbedaan antara mitosis dan meiosis. Dan yang ketiga adalah pelajari proses spermatogenesis dan oogenesis, kemudian buat gambarnya dan hubungkan dengan proses pembelahan meiosis. Nah, silahkan dihubungkan.
Yang terakhir kita membahas tentang sintesis protein dari bioproses ini. Nah, ini dogma sentral. Dogma sentralnya adalah proses pembentukan protein atau sintesis protein. Protein sangat penting karena beberapa komponen-komponen dalam tubuh kita itu selalu memiliki protein. Contohnya adalah protein struktural, berarti untuk membentuk sebuah struktur. Atau protein fungsional, berarti menjalankan fungsi, seperti misalnya enzim, hormon. Komponen utamanya adalah protein. Proses pencernaan kita punya yang namanya enzim amilase, kemudian ada juga enzim protease, lipase. Nah, itu adalah enzim-enzim yang komponen utamanya adalah protein. Nah, karena itulah protein ini menjadi sebuah mekanisme proses dalam sel yang sangat penting. Adapun dogma sentralnya itu yaitu yang pertama dimulai dari DNA. Jadi template yang utama ada di DNA. Kemudian DNA melakukan proses transkripsi untuk membentuk yang namanya RNA. RNA hasil dari transkripsi ini namanya RNA messenger atau RNA duta. Selanjutnya RNA messenger atau duta ini keluar dari sel menuju ke ribosom. Dalam proses menuju ke ribosom ini membran RNA akan keluar dari inti menuju ke sitoplasma. Nah, selanjutnya setelah sampai pada ribosom, maka proses translasi dari sintesis protein dimulai. Jadi fungsinya ribosom sebagai alat untuk mensintesis protein, ini ada RNA yang berfungsi sebagai cetakan atau template-nya. Nah, template ini tadi, RNA ini tadi, cetakannya ini ada kodenya, itu diambil dari DNA. Oke, itu dogma sentralnya. Sekarang kita lihat, nah ini komponen-komponennya. Yang paling kiri ini ada basa nitrogen. Basa nitrogen ada 4, ada timin, sitosin, adenin, dan guanin. Nah, terus yang selanjutnya ada DNA. Dan setelah itu ada RNA. Nah, ini komponen dari substansi genetik untuk yang berfungsi mencetak protein. Jadi kode-kodenya itu disimpan di DNA. Pesannya disampaikan oleh RNA. Bentuk pesannya ini dikodekan oleh nukleotida. Nukleotidanya di sini diperankan oleh ini ada timin, sitosin, adenin, dan guanin. Selanjutnya, nah ini ribosom. Bentuk ribosom seperti ini ada 2 subunit kecil dan subunit besar. Di sini ada ribosom yang sudah memiliki mRNA, kemudian ada tRNA juga dan ada asam amino. Jadi informasi protein itu komponen penyusunnya adalah asam amino. Dan jika ini adalah kode-kode yang terbentuk dalam kodon atau dalam RNA messenger. Jadi bagaimana sebuah protein terbentuk itu dikode dari kode-kode basa nitrogen ini. Untuk kode-kode ini tidak perlu dihafalkan, tapi cukup kalian ketahui yang diberi tanda merah ini ada kodon stop dan kodon stop OAA, OAG, dan UGA. Ada lagi kodon start. Nah, ini start ada di sini, AUG. Jadi ketika suatu messenger RNA itu mengandung sebuah kode AUG, itu menyatakan bahwa proses sintesis protein dimulai. Start. Nah, tapi jika dalam messenger RNA itu ada kode UAA, OAG, atau UGA, maka proses sintesis protein diakhiri. Jadi stop, terminasi istilahnya. Nah,
Oke, ini selanjutnya untuk proses sintesis protein sendiri ada 2 tahapan utama, yaitu transkripsi dan translasi. Nah, untuk transkripsi terbagi menjadi 3 fase, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Sama juga pada proses translasi, ini ada juga tahapan inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, bagaimana teknisnya lebih dalam? Silahkan nanti kalian bisa mempelajari melalui buku atau sumber belajar lainnya. Kemudian setelah itu buatlah sebuah bagan proses sintesis protein. Meliputi transkripsi, ada inisiasi, elongasi, terminasi, dan translasi, inisiasi, elongasi, dan terminasi juga. Silahkan dipahami, dipelajari lebih rinci tentang proses-proses tersebut. Dan selanjutnya silahkan dikerjakan pada buku kalian. Jadi pada kesempatan ini nanti ada 3 kegiatan yang harus kalian lakukan. Selanjutnya silahkan jika sudah kalian melakukan kegiatan tersebut, silahkan dikumpulkan dalam format 1 file. Formatnya saya ulangi, 1 file, dan silahkan dibentuk PDF. Tekniknya bisa difoto, misalnya kalian sudah mengerjakan kemudian difoto, setelah difoto masukkan ke dalam Word. Setelah dalam Word kemudian silahkan disimpan dalam bentuk PDF. Nah, file PDF itulah yang nanti silahkan diupload di Google Classroom. Jadi 1 file ya, biar tidak terlalu banyak, file-filenya tidak terlalu banyak, dan nanti proses penilaian juga bisa berjalan baik. Demikian proses kegiatan kita kali ini, cukup panjang, tapi harapan saya kalian tetap bersemangat untuk belajar, dan semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa bertatap muka di kelas dalam situasi yang normal. Saya akhiri, sebelumnya silahkan tetap jaga protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan rajin cuci tangan dengan sabun. Selamat pagi, selamat belajar, dan tetap semangat. Nuansa Agustus Merdeka.